Bentar. Ya. Baik. Selanjutnya di mana? Di step selanjutnya ya adalah kita membuat sebuah behavior. Ya, menambahkan behavior. Tadi kita sudah memasukkan apa namanya pesawat, meteor dan peluru ya. Oke, kita masukkan ya behaviornya. Tadi sudah saya sampaikan step-stepnya sesuai dengan apa namanya slide ya. Saya gunakan slide di sini supaya terarah ya, supaya terarah. Jadi supaya ngomongnya juga nggak apa ya, ngacapruk gitu kemana-mana. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya behavior tadi digunakan untuk apa namanya membuat sebuah tingkah laku agar objek tersebut bisa lebih tampak hidup dan tidak statis. Oke, pertama itu adalah meteor ya. Oke, kita buka ya. Kelihatan ya? Bapak dan Ibu kelihatan? Kelihatan? Kita klik meteornya ya. Belum ngelek. Ngelek. Ah, belum? Belum, Pak. Belum. Kok belum? Sebentar. Kenapa belum? Bentar. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sudah? Kelihatan? Ya. Sudah ya? Oke ya. Nah, sudah nih. Oke. Baik, sampai mana tadi? Lupa saya. Oke. Kita tambahkan behavior ya di sini ya. Pertama itu adalah meteor. Kita klik meteornya. Nah, otomatis ini akan berubah. Ya sama halnya seperti bahasa pemrograman Visual Basic dan apa bahasa lain lah ya. Saya rasa bahasa pemrograman lain juga. Ini otomatis akan keluar informasi properti dari objek yang dimiliki oleh meteor tadi, ya. Kita masukkan behavior, ada instan, ya, ada behavior dan lain sebagainya. Kita pilih behavior di sini, ya. Behavior tadi, ya kita apa namanya kita masukkan dengan cara memilih, ya, plus di sini, ya. Kemudian tadi objek apa saja tadi? Objek kalau nggak salah itu objek ya, objek balet ya, balet itu peluru. Kenapa peluru? Karena peluru itu dia lurus ya, sehingga apa namanya meteor juga kan turun kan dari atas ke bawah, jadi dianalogikannya balet gitu di sini ya. Oke, cari di sini ya, bull. Anda bisa boleh ketik di sini ya kalau malas mencari. Nah di sini ini deskripsinya, silakan Anda baca ya. Add ya, satu balet. Kemudian yang kedua ya, kita tambahkan destroy outside layout ya, maksudnya objek tersebut akan hancur ketika keluar dari layout. Si meteornya ya akan hancur kalau misalkan keluar dari layout. Oke, kita cari di sini ya, ini ya, destroy outside layout. Add ya. Udah dua seperti ini ya. Kemudian selanjutnya itu adalah balik lagi sini slide. Selain itu juga ya, ini hasilnya ya tadi sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya itu adalah membuat sebuah peluru ya, sama seperti meteor, behaviornya balet dan destroy outside layout. Oke, Anda buat di sini mana peluru ya. Maaf, Anda klik di sini boleh ya, otomatis dia ada di sini ya. Anda klik di sini behavior, kemudian pilih balet. Nah, ini balet ya. Add ya. Kemudian tambahkan lagi behavior di sini. Satu lagi itu adalah apa tadi? Destroy ya, destroy outside layout. Jadi peluru ini dia ceritanya pelurunya ke atas ya. Skenarionya itu akan menembaki meteor yang ditembak oleh pesawat seperti itu. Ya kalau misalkan nggak kena meteor ya, otomatis dia akan apa namanya akan hancur pelurunya ya, destroy outside layout. Kalau misalkan dia pelurunya keluar dari layout yang sudah kita tentukan. Oke, seperti ini ya. Anda bisa lihat hasilnya ya. Oh iya, satu lagi untuk pesawat ya, pesawat.
Oke, ini saya tutup. Nah, untuk pesawat, kita klik dulu pesawatnya. Ya, ini saya tutup. Ya. Ini untuk pesawat, kita gunakan behavior apa tadi? Wrap. Ya. Oke, kita gunakan wrap. Mana wrap? Ini behavior plus cari di sini wrap. Nah ini ya. Nah, ya. Jadi make an object leaving the layout reappear on the other side begitu katanya ya. Apa artinya? Dilarang merokok ya artinya. Jadi membuat objek yang keluar dari layout itu akan kembali ditampilkan pada apa namanya sisi yang lain gitu ya. Oke, intinya jangan sampai dia nggak ada gitu loh si objeknya ya. Add. Oke. Setelah itu kita tambahkan juga apa? Behaviornya H direction ya, 8 direction yang ini. Nah, ingat ini adalah 8 penjuru. Ya, maksudnya kita bisa apa ya namanya? Bisa kalau secara defaultnya ya, secara defaultnya itu adalah bisa saya sampaikan tadi, ada 8 depan, belakang, kiri, kanan, penjuru apa serong kanan, serong kiri, serong kanan atas, serong kanan bawah, pokoknya ada 8 aja ya, 8 penjuru. Cuma kita tidak gunakan semuanya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ya di sini ya, setelah itu ya, setelah menggunakan behavior edge direction tadi, ya kita tidak gunakan semuanya, tapi yang kita gunakan adalah left, right, dan set angle-nya itu kita tidak gunakan seperti itu ya. Oke, di sini ya kita klik dulu ininya. Nah, di sini ada. Nah, ya. Nah, ya, saya jalanin dulu deh. Saya jalanin dulu. Kalau misalkan belum saya apa-apain nih. Ya, oke, saya jalanin dulu deh. Nah, start previewing. Oke, di sini. Nah, ya, tuh liatin. Ini tuh. Lihat, ya. Ini belum saya apa-apain ya. Tuh. Dia jadi ada apa ya? Ada atas, bawah. Jadi tuh, kalau saya apa namanya panah kanan bawah, dia otomatis akan beloknya nyerong gitu. Tuh. Ya, tapi lucu juga nih. Kalau misalkan ada game mobil gitu ya, gitu ya. Ini belum pakai script loh. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, ini belum pakai script. Ini saya refresh lagi misalkan, ya. Nah, jatuh dia tuh. Deg gitu ya. Ini belum terjadi apa-apa. Kenapa? Belum saya script gitu, belum saya kasih event ya. Tuh, ini udah oke tuh. Gitu ya. Udah sesuai dengan apa namanya skenario. Harusnya itu meteornya tuh kalau misalkan kena hancur itu harusnya. Ya. Ini kalau misalkan nah lihat ya. Tuh. Ya. Jadi dia akan muncul tuh. Dia ya seperti ini ya. Dia otomatis akan muncul lagi di ini yang dimaksud dengan tadi apa tadi? Swap apa tadi ya? Behavior tadi. Dia akan muncul di sudut yang lain tuh. Apa tadi? Swap ya? Lupa saya tadi nama ininya. Nama apa namanya behaviornya. Oke, saya lihat wrap ya. Sorry, wrap ya. Tadi. Nah, itu fungsi dari wrap gitu. Jadi kalau misalkan dia apa namanya ini otomatis nih lurus ya, dia otomatis akan muncul di sudut yang lain. Ini yang dimaksud dengan edge direction tadi ya. Tuh. So, kalian nanti otomatis wah punya inspirasi kan? Yang tadinya ada konsep apa gitu ya buat apa namanya game yang sudah saya tugaskan ke Anda sampai dengan UAS ya, Anda minimal sekarang udah punya gambaran ya. Jadi yang bertugas sebagai apa namanya programmernya gitu, Anda nggak usah bingung gitu. Ini kita belum menggunakan skrip apa-apa ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya, tadi kita tidak pergunakan semua arah dengan menggunakan mouse tadi. Menggunakan keyboard tadi. Ya, untuk apa namanya, untuk 8 direction behavior tadi. Ya, kita gunakan tadi set angle-nya tadi no, gitu kan. Nah, kemudian ini edge direction-nya kita gunakan apa namanya left dan right. Ya, hanya kiri dan kanan. Seperti itu. Oke, saya jalankan. Ya di sini. Nah, lihat hasilnya. Nah, gitu ceritanya. Ya. Jadi
apa namanya si pesawat ini nanti skenarionya itu menghindar kalau misalkan pelurunya itu nggak mengenai seperti itu, ya. Di mana pelurunya ini akan terus keluar, gitu ya, dor terus gitu, ya, untuk menembak pesawat. Apabila nggak kena, ya kita bisa menghindar. Jadi seperti itu. Ya, skenarionya sangat-sangat sederhana sekali sebetulnya. Ya, cuma lumayan maksud saya untuk pengetahuan Anda nantinya dalam membuat game yang sederhana ini seperti itu. Ya, oke, lanjut lagi ke slide selanjutnya untuk behavior, ya. Nah, ya. Oh, udah selesai ya. 9 step tadi. Jadi hasil outputnya ya yang terakhir adalah seperti ini. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi saya refresh lagi di mana output yang terakhir itu adalah meteornya turun ya. Pelurunya meteornya turun ke bawah, pelurunya ke atas ya. Kemudian si pesawatnya itu kita bisa gerakan ke kiri dan ke kanan ya. Ketika dia keluar dari layout, otomatis akan muncul di sebelah eja lain, atau misalkan saya ke kiri terus aja, otomatis nanti muncul akan di sebelah kanan seperti ini. Ya, kalau misalkan saya panah ke kanan, otomatis muncul sebelah kiri. Jadi reappear ya, otomatis akan tampil ya di sebelah sisi lainnya seperti itu. Ya, ini adalah hasil dari step 1 dan step 2 membuat memasukkan pesawat, memasukkan peluru, memasukkan meteor, dan memberikan behavior pada objek yang sudah kita masukkan seperti itu. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silahkan. Ada pertanyaankah? Kalau misalnya arah orangnya itu tiap gerak beda-beda gimana tuh Pak? Arah mana? Misalkan di jalan nih, gerakannya nggak kaku, cuma satu gambar doang gitu Pak. Jadi kayak beda-beda gitu, dia kayak ngelangkah gitu. Oh, itu nanti kalau misalkan yang kamu itu, kalau yang di pesawat tadi kan sebetulnya hanya satu objek ya. Itu akan terlihat kalau misalkan yang dimaksud kamu tadi itu misalkan jalan gitu ya. Ada apa ya? Misalkan jalannya gini gitu ya. Jadi ininya itu ada pergerakan gitu maksudnya kali gitu ya. Iya, ada pergerakan. Ya, Pasti juga beda gitu. itu nanti saya akan berikan contohnya ya terkait dengan yang misalkan biasanya kalau itu yang adventure tadi ya, ya. Saya pun tadi kan Anda bisa lihat ya ketika saya berikan contoh sebuah yang set collision tadi ya. Itu kan ada beberapa gambar ya. Ada walking 1, walking 2, walking 3. Nah, itu sebetulnya pergerakan smooth-nya gitu. Ya. Nanti akan saya berikan lagi contohnya. Tenang aja ya. Selain kita membahas yang tadi ya space shooter di project kita ya. Nah, saya berikan project yang termudah, tapi saya akan sisipkan tadi apa sih namanya yang game adventure tadi ya, yang supaya kakinya itu bisa berjalan. Terus kalau misalkan melompat itu kakinya misalkan gimana gitu ya. Jadi nanti akan saya berikan. Itu bisa. Ya, itu ada tetap juga itu diimport gambarnya ya pada platform tadi ya, Nah, di platform tadi sebetulnya ada grup, ada animation-nya. Gitu, ada animation-nya. Kalau misalkan kita sebetulnya diakali gitu ya. Ini kalau jalan, ini kalau misalkan loncat, ini kalau misalkan mati gitu. Nah, itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi saya belum saya demokan. Ya, nanti saya akan demokan mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti akan artinya apa? Asetnya harus ada dulu ya. Di materi kemarin saya lupa naruh asetnya. Jadi harus saya siapkan dulu asetnya supaya kalian nanti ngerti gitu. Oh, ini asetnya gitu ya. Jadi ada filosofinya lah gitu ceritanya. Ya. Oke ya, dapat ya. Nanti tetap akan insya Allah minggu depan.
Ya, nah saya harus siapkan dulu aset-asetnya supaya kalian mengerti gitu. Kan saya nggak mungkin gambar dari awal gitu kan. Gitu gambar dari awal, stickman kayak gitu ya. Itu buang waktu gitu ya. Buat kamu aja dah kalau misalkan gambarnya yang original tadi ya di tugas kalian ya silakan apa namanya kalian buat tuh ya kira-kira yang supaya smooth ya gambarnya harus dikit-dikit gitu. Harus dikit-dikit. Ya nanti pokoknya nanti akan saya demokan lah ya supaya nanti jelas ya. Oke, ada lagi selain Dava, silakan. Pak. Ya. Sebentar, sudah ini mata kuliah siapa? Pak Miftah. Oh, Pak Miftah. Oke, silakan. Oh, ini saya mau nanya. Kan ini saya sambil nyobain tuh, Pak. Tapi kayaknya ada yang ketinggalan mungkin ya, Ya. tutorialnya. Cuman saya coba yang punya saya di sini, ketika dia jalan ke kanan atau ke kiri, pelurunya nggak keluar lagi tuh gimana ya? Pelurunya nggak keluar lagi. Iya. Oh, itu saya refresh aja sebetulnya. Browsernya. Di browsernya agak keluar. Indah. Enggak, kan kalau pas di run gitu, pelurunya bisa naik ke atas, terus nantinya jatuh ke bawah gitu kan. Nah, pas saya coba kanan kiri gitu, pelurunya nggak keluar lagi dari si pesawatnya gitu. Oh, pas pertama tapi keluar, pas pertama? Pas pertama di run mah keluar, pas coba kanan kiri jalan gitu. Nah, sama saya juga gitu, pertama mah. Pertama keluar, itu enggak, itu udah bener gitu. Cuma saya refresh aja. Iya, refresh aja F5 gitu kan otomatis kembali apa sih namanya ke awal ya. Jangan ketipeng ya, jangan ketipu loh. Ya itu saya refresh ya. Refresh gitu supaya apa? Supaya enggak saya run lagi gitu. Jadi ketika Anda jalankan di construct ya tekan run ya. Ada dua ya, ada run debug, ada run layout. Saya sudah bahas di pertemuan pertama, cuma saya rekam, lupa saya. Ya, run layout itu tidak secara detail melihat isi dari variabelnya. Ya, tapi dia secara detail itu melihat ini titik-titik actionnya kemana sih? Gitu. Objek-objeknya itu terlihat secara detail. Kalau misalkan run debug ya. Kalau misalkan run layout itu otomatis akan hanya gambarnya saja ya ditunjukkan. Nah, saya tadi kenapa tekan F5? Karena nggak ada lagi saya masukkan objek baru. Gitu. Kalau saya masukin objek baru, ya mau nggak mau harus di run layout lagi. Gitu ya. Supaya nanti supaya saya nggak waste time atau buang waktu, ya udah ya saya tekan F5 browser itu kan dia refresh ya, otomatis mulai lagi dari awal. Gitu. Nanti ada ya eventnya, yaitu nanti masuk kita berbicara tentang eventnya. Itu udah ada saya buat sebaik mungkin itu apa sih namanya step-stepnya gitu terbagi. Jadi nggak langsung brok, jadi nggak ya. Jadi mendingan bertahap aja ya. Nanti supaya kalian nggak pusing ya, kasihan kayak ya. Udah mah kemarin visual 3 saya lihat pusing ya. Sekarang saya nggak mau kalian pusing gitu ya. Udah mah nggak punya duit gitu kan, bantuan belum cair gitu ya. BPJS belum cair juga ya, sekarang udah batch keempat kayak gitu, belum cair juga gitu ya. Jadi step by step ya. Yang indah, yang penting sudah meteor apa namanya, sudah meteor keluar dari apa? Dari atas ke bawah, peluru dari bawah ke atas, pesawat dari kiri terus timbul ke kanan, dari kanan timbul ke kiri, itu sudah. Nah itu Pak, tadi kan saya cobain tuh pas ke kanan ke kiri, ternyata dia harus diatur juga ya set angle-nya. Jadi kalau nggak kayak gitu, pas ke kanan dia benar posisinya ke atas. Pas kalau set angle-nya 360, pas ke kiri dia muter balik si pesawat. Iya, makanya set angle-nya gitu buat nol. Ya, jadi di sana saya lihat slide-nya sudah pas lah ya. Jadi makanya saya coba review lagi tuh slide-nya. Makanya saya baca dulu, ya kan semuanya. Khawatirnya ada yang tertinggal, kan namanya buatan manusia ya. Kita ada yang tertinggal. Jadi kalau misalkan slide-nya udah benar gitu kan, kita review bareng-bareng gitu loh maksudnya. Bener nggak gitu? Kalau misalnya benar ya sudah. Ini gitu ya, apa sih? Jadi maksud saya rekam ini ya. Yang tadi sudah, yang kedua ini pun behavior itu sudah. Jadi kalau misalkan kalian ini apa namanya lupa, silahkan tinggal buka aja ya channel YouTube saya gitu, sengaja ya, sengaja supaya kalian kan saya bilang tadi ya gampang poho saya inget gitu ya, sama kok saya juga ya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup, khawatir nanti dosen selanjutnya menunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya.
boleh boleh dibuka videonya untuk untuk sesi pengawetan. Silahkan dibuka. Minta. Oke. Berikan senyum. Gia siapa ya? Gia ya? Baru ya, saya baru dengar namanya. Gia itu siapa ya? Ada mahasiswa tambahan di kelas kita, yaitu 2 orang. Yang pertama Gia, yang satu lagi Muhammad Baihaqi, kalau nggak salah. Baihaqi-nya nggak ada Baihaqi. Nggak ada. Tadi sempat ada. Sempat ada. Oke. Boleh Gia dinyalakan HP itunya, videonya. Ini untuk sesi pengawetan. Jadi untuk mensinkronisasi antara absen dengan real-nya gitu ya. Oke, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di Kamis, Rabu ya, Rabu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.